rakyat banyak menderita. Yang bunuh diri saja tahun ini hampir 900 orang. Ini paling banyak dalam sejarah. Silakan Google. Bayangkan bahwa angka bunuh diri yang beliau kutip tadi itu, ini gara-gara Jokowi ini. Dan mohon maaf teman-teman yang berkritik itu kan juga mungkin pergi ke sana kemari kan lewat jalan yang dibikin oleh Pak Jokowi. Ya kan? Naik pesawat di bandara yang dibikin oleh Pak Jokowi. Seolah-olah bahwa Pak Jokowi nggak ada warisan sama sekali. Nabi Muhammad itu berpesan kepada menantunya. Menantunya Nabi Muhammad itu namanya Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi Muhammad, "Ya Ali, tidak akan membencimu orang yang beriman. Dan tidak akan menyukaimu orang yang munafik." Banyaknya orang bunuh diri pada masa pemerintahan Jokowi, terus disalahkan kepada Jokowi. Ada yang mencuri, merampok. Dia yang main falas, dia yang bunuh diri, masa Jokowi yang disalahin kan gitu kan kira-kira. Ya gitu. Tiba-tiba Faisal Assegaf itu ngomong di ILC, jembatan Selat Sunda itu mangkrak katanya. Padahal nggak jadi itu. Padahal visibility studinya aja belum dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perbincangan menarik di Total Politik yang menghadirkan Zulfarnindan dan Muhammad Qodari. Di sini, Muhammad Qodari menceritakan pengalamannya dicecer oleh temannya yang mantan pewarta juga, peliput. Qodari menceritakan bahwa dirinya disebut oleh temannya sebagai penjilat yang masih membela Presiden Jokowi. Hal itu dibalas oleh Muhammad Qodari dengan data. Tapi sang teman ini masih ngotot bahwasannya ada yang menarik yang dikasih dan di luar Nurul pandangannya, yaitu gara-gara banyaknya orang bunuh diri di Republik ini disalahkan kepada Pak Jokowi. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak bersama. Let's go. Kepemimpinan politik seperti Pak Jokowi yang sebentar lagi akan purna tugas mandito. Nah, itu gimana Bang? Abang lihat itu Bang? Ya Pak Jokowi ini biasa aja. Saya kira untuk dia selesai pekerjaannya sebagai presiden, jabatannya sebagai presiden, ini kan orang aja yang sibuk. Ya. Jokowinya santai, apa urusannya? Ya, betul. Mereka mengharapkan kalau mereka menyerang Jokowi, Jokowi ini gelisah, terus mereka ini mengharapkan Jokowi kasih respon. Iya. Lo kan oposisi abal-abal, ngapain dikasih respon sama orang-orang kayak begini? Iya kan? Jadi begini, kalau di Jokowi merespon mereka, Jokowi nggak hebat. Jokowi tidak merespon pun Jokowi tidak rendah. Iya, Kan betul. gitu. Buktinya surveinya tinggi. Kepuasannya Jadi ini 75%. kasihan kan, kita kasihan aja lihat orang-orang. Enggak aja cara berpikirnya nih di luar akal sehat, di luar konstitusional juga. Seolah-olah kalau nyerang Jokowi, Gibran nanti ribut sama Prabowo. Lalu sampai pada Gibran tidak dilantik nanti. Iya, betul. Ini kan kasihan kita. Ada ahli tata negara di situ, mantan Menko Polhukam di situ. Iya kan? Di situ juga para dokter-dokter yang kumpul. Dan cara berpikirnya seperti ini, bagaimana nih negara mau maju? Kita mengharapkan oposisi itu kan gagasan-gagasan hebat. Ya nggak? Ini nanti kalau Jokowi dianalisis sistem ekonomi yang dibangun Jokowi A, kita mengharapkan bahwa Prabowo ini A+. Kan gitu. Demokrasinya juga begitu. Harusnya kan gagasan-gagasan begitu. Jangan pupu papa lagi, ya kan? Kalau ngomongin begitu, Jokowinya ngerti gak Bang? Masa nggak ngerti? Kau ini kadang-kadang underestimate juga kau ini. 10 tahun jadi presiden, Soeharto aja 2 tahun jadi presiden ngerti semua. Apalagi 10 tahun kan? Iya. Kan katanya Jadi begitu. gini, ngerti itu jangan kau samakan Jokowi seperti ngertinya dosen. Oh. Ya kan? Kau seolah-olah nih ngerti jelimet sistem politiknya begini. Enggak, bukan begitu. Tapi bahwa demokrasi itu adalah
kebebasan berpendapat. Buktinya kan dia ngerti. Tidak ada yang ditangkap ya kan? Nggak ada. Itu menunjukkan dia ngerti bahwa demokrasi itu kebebasan berpendapat. Tidak ada yang ditangkap sama Jokowi. Kalau dia nggak ngerti, Tangkap. iya. Nah, itu aja sederhananya begitu aja. Zulfan logic. Zulfan Logic. Gimana, Mr. Q? Ya. Gimana menanggapi Zulfan Logic ini? Termasuk ini orang menganggap warisan Jokowi udah tidak begitu relevan lagi mengingat apa yang terjadi belakangan ini gitu. Gimana kita menempatkan konteksnya dalam tempat yang lebih pas gitu, gimana Mr. Q? Iya. Nah, soal situasi dan kondisi sekarang, Iya. semua ini kan balik lagi bahwa ada orang-orang yang memang nggak suka dengan Pak Jokowi, sehingga apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu memang buat mereka tuh nggak bagus. Saya barusan nonton di X penjelasan dari perspektif neuroscience ya. Kenapa orang itu susah sekali mengubah perspektifnya? Dokter Rio nih, bukan? Saya lupa namanya siapa, tapi ada perempuan cantik ya dan pinter. Dia mengatakan ada 2 jenis bias yang terjadi pada manusia. Pertama itu confirmation bias, di mana orang ya, semua orang ya, termasuk tentu kita ya, dan berlaku juga, bahwa pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan mereka itu kemudian diseleksi gitu. Jadi mereka hanya menerima pandangan yang sesuai gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya anchor bias. Jadi orang itu kalau sudah punya satu pandangan, dia susah mengubah. Karena satu, pandangan yang sudah di awal itu seringkali berkaitan dengan identity dia. Ya. Pandangan yang berbeda itu menjadi ancaman bagi identity atau menimbulkan ketidaknyamanan lah. Sehingga orang itu ya cenderung bertahan dengan sikap dia yang semula gitu. Nah, berkaitan dengan perbedaan-perbedaan pandangan ini memang dari surveinya indikator yang baru keluar ini kan kelihatan ya bagaimana kemudian pandangan-pandangan politik itu ya sebetulnya berpengaruh terhadap kepuasan kepada Pak Jokowi gitu. Kalau dia pilihannya kepada Anies Baswedan, maka hampir pasti tingkat kepuasannya kepada Jokowi itu rendah gitu. Dan sebaliknya kalau milih Prabowo, kepuasan kepada Jokowi itu tinggi. Nah, yang buat saya menarik adalah ternyata yang memilih Ganjar itu kepuasan kepada Pak Jokowi juga tinggi. Ini membuktikan teori Mr. Q itu, MQ Logic itu. MQ Logic terbukti membaca nih gimana? bahwa memang pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar itu satu kolam sebetulnya, yaitu kolam yang pro kepada Pak Jokowi. Ya. Saya kira ini akan kita hadapi terus ke depan, dan menurut saya kita dengan mudah juga bisa melihat bahwa pandangan-pandangan yang kontra ini kan sumber-sumbernya itu kan sudah jelas lah ya. Kalau podcast, ini podcastnya si A, si B, si C kan gitu kan. Ada siapa lagi? Ada ada itu. Agak mirip-mirip. Sekarang hujan. Jadi kita harusnya paham saja ini menurut pernyataan dan perkataan siapa. Tentunya kita juga menyadari bahwa di total politik atau di tempat Bang Zulfan kita kan punya perspektif atau punya mazhabnya sendiri gitu loh. Jadi ya tinggal kita masing-masing dalam kebebasan berbicara ya, dan alam demokrasi ini ya Bang ya. Semuanya ya bertarung bebas saja. Ya, sehingga kemudian nanti publik itu akan lebih percaya dan lebih ikut pemikiran yang mana gitu. Ya saya sudah merasakan sendiri ya bagaimana memang tidak mudah untuk berbicara dengan teman-teman yang memang sudah punya pandangan yang berbeda. Saya kemarin waktu lagi di Penang, itu ada teman lama ya, mantan jurnalis yang tiba-tiba WA saya, dia kirim video saya di salah satu talk show yang judulnya itu kira-kira ya saya diserang lah ketika seorang penjilat masih membangun narasi seakan masih banyak pembela Jokowi. itu nyerang saya. Seakan masih banyak pembela Jokowi. Seakan masih banyak pembela Jokowi. Ya kan jawaban saya kan gampang aja. Coba lihat survei. Yang puas dengan Pak Jokowi, yang mendukung Pak Jokowi kan memang 75%. Tapi kan dikonstruksi bahwa saya ini masih membangun narasi seakan-akan masih banyak yang membela Jokowi. Faktanya kan yang membela Jokowi banyak. Ini saya bacain aja nih. Saya nggak usah sebut namanya ya. Rakyat banyak menderita. Yang bunuh diri saja tahun ini hampir 900 orang. Ini paling banyak dalam sejarah. Silakan Google. Saya wartawan hukum kriminal. Sadar banget ini akibat ekonomi yang sangat buruk.
Abang pernah nggak omong dengan para supir ojol, supir angkot, gimana kondisi sekarang? Datangi petani dan lain-lain. Please deh, jangan terus menjilat Jokowi. Jadi dia marah atau menyebut saya menjilat kepada Jokowi. Iya. Ya. Please, pakai hatilah. Nah, saya jawab, titik-titik yang baik. Kan gitu kan. Kita kan boleh beda pikiran kan, tapi secara pribadi kan tetap harus santun. Kawanku yang baik ini ya. Di sini saya sebut namanya, tapi kan saya udah janji nggak nyebut namanya kan. Iya, sebut aja nanti kita bip. Nggak usah, jangan. Jadi ini kita mau baca inilah pola komunikasi yang terjadi pada level publik dan level personal. Ini ada paralelnya nih. Kenapa saya bacakan? Ini konteksnya itu ya. Bukan mau buka-bukaan soal teman ya, tapi ini contoh bagaimana cara berpikir itu kemudian memang posisi politik itu memang berpengaruh terhadap argumentasi yang dibangun. Saya jawab begini, titik-titik yang baik. Faktor penyebab bunuh diri itu kompleks. Mulai dari variabel internal seperti putus cinta, tipe kepribadian, kondisi keluarga sampai variabel eksternal. Seperti kondisi ekonomi, keluarga, negara, dan lain-lain. Gitu. Kalau soal ekonomi, ini data-data di masa Presiden Jokowi. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5%, salah satu tertinggi di dunia, banyak negara lain di bawah itu. Menko Airlangga Hartarto, wawancara di Kompas mengatakan rata-rata dunia ya 2-3%, berarti kita 2 kali lipat rata-rata dunia. Tingkat kemiskinan nasional turun dari 11 ke 9%, tingkat kemiskinan ekstrim turun dari 6% ke 0,8%, itu pun dengan adanya pandemi COVID-19. Periode 2020-2022 yang mendisrupsi aktivitas kehidupan dan ekonomi. Anyway, terima kasih untuk masukan dan sarannya. Jika tidak setuju dengan pendapat saya, monggo diabaikan. Terus terang selama ini saya nggak selalu menjawab ya, tapi kali ini saya jawab lah. Wajar jika pendapat dan pemikiran berbeda tanpa harus menyebut orang lain penjilat, dan pendapat sebaliknya adalah mutlak kebenaran. Vilayat ifaki tadi itu. Nah, dijawab lagi oleh beliau itu, aduh abangku, masa masih membela sih banyak data dari rezim ini dimanipulasi loh. Please deh. Gitu. Saya hanya prihatin banyak saudara-saudara tambah miskin dan menderita. Kalau yang bunuh diri sebanyak itu artinya ada ribuan lagi yang mungkin saja melakukan hal yang sama. Ini saya nggak bantah lah. Data bunuh diri itu kan sesuatu yang nggak selalu terdata kan. Dan di negara maju banyak juga orang bunuh diri. Nanti abang tanggapin bang. Ini kita kasih lihat ya perbedaan cara berpikir bang ya. Hanya faktor waktu saja jika mereka tidak ada yang tolong. Kita kan bukan orang-orang baru yang melek politik dan hukum, tapi puluhan tahun memang lihat rezim ini paling kacau dari rezim yang ada. Maksud saya sudahlah, jangan belain lagi Jokowi deh. Fakta, bukti banyak banget dan jadi sorotan dunia. KKN dia dengan anak-anaknya. Ya, saya mau WA abang karena saya tahu lebih intelektual daripada yang lain. Bla 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 dan seterusnya. Hidup ini ada pertanggungjawaban loh, jangan hanya mikir dunia, karena ada kehidupan kelak. Apapun dimintain tanggung jawab. Jawaban saya ya, pendek aja. Kalau nggak percaya data ya sudah, berhenti kita diskusi. Titik-titikku yang hebat. Kalau soal akhirat, pastilah kita memikul beban yang lain. Masih ada lagi, saya nggak lanjutin terlalu panjang. Maksud saya, biar pemirsa itu menilai dari katakanlah diskusi atau debat saya dengan beliau itu, cara berpikir yang lebih mengena bagi audiens itu yang mana. Tapi ya sebetulnya kan ini fenomena yang terjadi. Semua masalah Jokowi yang bertanggung jawab. Bayangkan bahwa angka bunuh diri yang beliau kutip tadi itu, ini gara-gara Jokowi nih. Gitu. Sementara saya kan berusaha menjelaskan bahwa persoalan bunuh diri itu variabelnya sangat kompleks, sangat beragam, bermacam-macam gitu. Nah, saya kira ini menggambarkan banyak persoalan lain ya, di mana semuanya disederhanakan menjadi salahnya Pak Jokowi. Sehingga Jokowi selama 10 tahun nggak punya warisan apa-apa. Iya. Tadi Mr. Q ya, betul. Apa namanya Blejeti tadi itu kan data-data betul. kuantitatif ya. itu kan. Ya kita kalau bicara warisan Pak Jokowi kan sangat banyak ya. Jalan nasional berapa? 6.000 kilometer persegi, jalan tol 1.900 jalan tol 6.000 ya. Jalan
Jalan nasional, berapalah itu saya lupa angkanya, itu panjang lah pokoknya. Banyak sekali sebetulnya catatan-catatan prestasinya Pak Jokowi. Dan mohon maaf teman-teman yang berkritik itu kan juga mungkin pergi ke sana kemari kan lewat jalan yang dibikin oleh Pak Jokowi. Ya kan, naik pesawat di bandara yang dibikin oleh Pak Jokowi. Ya, seolah-olah bahwa Pak Jokowi nggak ada warisan sama sekali. Itu. Jadi itu visi aksinya Jokowi ya. iya. Nah, kalau di surveinya indikator ini kan sebetulnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa? Mengenai banyak persoalan dan memang ada gradasi di situ harus diakui. Ya, kepuasan secara umum 75%. Yang paling tinggi itu menjaga toleransi keberagamaan 86%. Menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau 85%. Membangun sarana transportasi umum 84%. Menyediakan pendidikan yang terjangkau 82%. Ya memang masih ada sih soal yang tidak puas ya soal pendidikan terjangkau ini ada berapa? 16% yang nggak puas. Ada, bukan nggak ada sama sekali. Tapi kan mayoritas 82% puas. Menjaga ketertiban masyarakat 82% puas. Kebebasan berbicara 74% puas. Yang tidak puas 21%. Nah ini yang mungkin ada Mas Ulil ya yang mengatakan bahwa kita hidup di dunia itu atau menilai kinerja pemerintah itu jangan cuma satu dimensi aja, jangan cuma satu aspek gitu. Jangan satu kemaslahatan aja, misalnya kayak demokrasi gitu. Tapi ada kemaslahatan yang lain yang disebut sebagai multiple maslahat itu gitu loh. Jadi ya memang teman-teman yang kontra ini kan punya pola untuk menyederhanakan persoalan itu kepada satu dimensi, misalnya soal demokrasi misalnya. Yang kedua, semuanya ditarik dan disalahkan kepada Pak Jokowi. Ya soal demokrasi, kebebasan berbicara kalau menurut masyarakat kita kan masih 74% kepuasannya. Misalnya indeks demokrasi dibilang turun, saya pernah bilang ya nggak apa-apa turun nanti naik lagi gitu. Sengaja saya nggak lanjutin omongan saya pada waktu itu, biar rame lah. Ya sebetulnya kalau kita bicara indeks demokrasi Indonesia yang dibuat BPS turun 80 ke 79. Bukan turun ke 39 atau ke 29 ya. Dari 80 ke 79 ya turun dikit lah. Gitu. Jangan-jangan masih kalau ini penelitian statistik masih dalam margin of error nih jangan-jangan. Gitu. Yang kedua yang dari majalah Economist. Intelligence Unit itu kan Economic Intelligence turun Unit. 2022 6,7. 2023 6,5. 0,2 kok. Nggak turun jadi angka dari 4 jadi 2 gitu, enggak. Kalau majalah Ekonomis itu kan membagi negara-negara di dunia ini kalau bicara demokrasi itu 4 kelompok. Otoritarian, lalu kemudian hibrid, kemudian flawed demokrasi yang nggak sempurna, baru full demokrasi. Gitu. Nah kita ini masih demokrasi juga, walaupun ada kekurangannya lah. Flawed demokrasi kan demokrasi yang belum sempurna kan begitu kan. Tapi kita nggak lari jadi hibrid, apalagi jadi otoritarian. Jadi ketika orang ini turun gitu, ya turun tapi kan masih demokrasi gitu loh, nggak berubah jadi otoritarian. Nah seolah-olah reaksi yang muncul kan bahwa Indonesia ini begitu turun dari indeks demokrasinya turun, itu jadi otoritarian. Nah ini yang nggak bener ini, yang harus dikasih penjelasan tuh ini. Ya tapi cuman barangkali memang mereka juga nggak baca juga tuh risetnya tuh yang persisnya kayak gimana. Gitulah dia. Ya, Bang Zulfan. Gimana Bang? Harusnya kan naik. Sebenarnya kalau kita menyimpulkan cukup satu kata aja. Nabi Muhammad itu, kok disebut Nabi Muhammad kan Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kan nggak ngerti dua-duanya. Lu pula masuk dalam kolam gue ini. Jelasin bang. Kan? Nabi Muhammad itu berpesan kepada menantunya Nabi Muhammad. Siapa? Itu namanya Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi Muhammad, ya Ali, tidak akan membencimu orang yang beriman dan tidak akan menyukaimu orang yang munafik. Jadi kalau kita turunkan sekarang, orang yang senang sama Jokowi itu mau diapa-apain pun tetap senang. Ya. Tapi kalau orang yang membenci Jokowi mau dikasih uang, mau dikasih ini juga nggak bakal senang. Ya. Sampai kata Rasulullah, sampai habis pun uang kamu, mereka tidak beriman dan mereka tidak akan mempercayai kamu.
Nah, jadi tipe-tipe orang seperti itu tadi yang dijelaskan oleh Mr. Q kan dengan secara ilmiah kan. Nah, ini kan dalam dalam pandangan agama. Nah, jadi kembali lagi bantahan-bantahan ini kan tidak logik gitu loh. Bagaimana kita mengatakan banyaknya orang bunuh diri pada masa pemerintahan Jokowi terus disalahkan kepada Jokowi misalnya. Tadi kan variabelnya banyak sekali. Banyak sekali. Putus pacaran, ya kan? Diberhentikan gaji. Di Jepang atau Korea tuh paling banyak orang bunuh diri. Padahal negara kaya itu. Banyak orang bunuh diri karena kalah main palas. Oh, iya. Kalah palas, kalah di pasar modal. Iya. Mengapa? Di Indonesia juga banyak yang begitu bunuh diri. Iya. Tiba-tiba salah satu manajer di bank atau manajer perusahaan bunuh diri misalnya. Mengapa? Karena uang gaji untuk karyawan dia putar dulu di pasar modal. Dan dia berpikir bahwa ini akan naik sahamnya. Tiba-tiba nilai sahamnya turun. Dan dia mau ganti pakai apa? Terpaksa bunuh diri kan daripada dihukum segala macam. Nah, ini orang harus tahu begitu. Sekarang ini kan paling banyak orang tuh termasuk yang bunuh diri ini kan yang main-main pinjol itu, pinjaman online. Dan kalah judol. Ya, banyak sekali. Judi online. Nah, jadi masa orang bermain seperti ini kan sifat, karakter orang. Mau siapapun presidennya ya mereka seperti itu. Ya kan? Makanya di dalam agama kan yang namanya judi itu dilarang. Tanpa kecuali termasuk judi online. Gitu kan? Artinya apa? Efeknya itu tadi ada yang bunuh diri, ada yang bunuh orang, macam-macam kan? Iya. Ada yang mencuri, merampok. Dia yang main falas, dia yang bunuh diri, masa Jokowi yang disalahin kan gitu kan kira-kira. Ya gitu. Nah, jadi nah inilah. Kita kasihan ya orang-orang seperti ini kan kita kasihan gitu. Patut disantuni. Bang, sebelum Abang lanjutkan Bang ya. Tadi kan angkanya saya baru kutip nih, saya bacakan ulang nih. Jadi satu dekade Pak Jokowi 366.000 kilometer jalan desa, 50 pelabuhan dan bandara baru, hampir 2 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 2.700 kilometer jalan tol baru, bendungan 43 itu Bang. Tiba-tiba Faisal Assegaf itu ngomong di ILC. Jembatan Selat Sunda itu mangkrak katanya. Padahal Nggak jadi itu. Padahal visibility studinya aja belum dipelajari, belum disetujui. Zaman Pak SBY itu kan mau Ya dan yang jelas itu kan bukan programnya Pak Jokowi, itu Bukan. programnya Pak SBY dulu dicanangkan. kan tapi Pak Hatta. tadi pokoknya segala macam ditimpakan kepada Jokowi. Pak kan? Jokowi. Nah, jadi kalau kita lihat ini memang ya saya sih bukan apa-apa ya. Ini ingin memaksakan sesuatu yang nggak mungkin. Misalnya begini. Ini ibarat orang memompa balon gas. Gas balon itu kan ada apa? Daya apa ya kita bilang? Gas yang dipompakan ke balon itu kan ada batas Daya lentur balonnya maksudnya. limitnya. limitnya. Tapi dipaksakan terus meledak. Meledak. Nah, seperti ini. Jadi sudah jelas situasinya demokratis, mau dipompa terus ini tidak demokratis, akhirnya meledak. Siapa apanya yang meledak? Kepala mereka sendiri yang meledak. Julpan logik. Meledak. Iya kan? Pusing. Mau Pusing cari apa sendiri lagi ya. nih? Bikin Iya. apa lagi? Iya, betul. Gini Bang, tapi banyak juga sekarang kan yang seperti Mr. Q bilang itu kan nuansanya di media sosial itu ya visi aksi Jokowi 10 tahun itu jadi nggak bermakna apa-apa melihat situasi yang berjalan sekarang gitu. Gimana cara bisa menunjukkan bahwa ya logiknya nih nggak tepat ini sebenarnya. Ya nggak tepat, tadi kan sudah Ini kan dibuktikan. politis, ini politis. Iya. Or sebetulnya bukan barangnya ya, tetapi dia sudah punya sikap politik duluan. Iya. Yang membuat kemudian semua data-data itu mengalami confirmation bias dan anchor bias itu gitu loh. Ya ini juga gini Mr. Dan ini Bang, ini yang saya udah ingatkan dari dulu, izin Bang, bahwa Iya.
bahwa kalangan nasionalis ini memang harus bersatu gitu loh. Berhadapan dengan kelompok-kelompok yang memang alam pikiran dan ideologinya itu berbeda. Ya, begitulah tadi ceritanya. Menarik bukan? Di sini kalau kita bisa lihat bahwasannya Mr. Kodari itu membedah isi kepala para pembenci Pak Jokowi yang berdasarkan, yang maksud gua tidak berdasarkan data, hanya berdasarkan perasaan, kesukaan terhadap seseorang atau sesuatu lah gitu. Nah, padahal kalau kita melihat prestasi seseorang, kita harus melihat data apa yang sudah dikerjakannya dan apa hasilnya, serta kita bisa melihat data dari survei yang meneliti, dan itu bukan survei yang abal-abal, atas penelitian yang berkelas. Bagaimana menurut pendapat kalian semua? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.